sekali. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Guru dan teman-teman yang sudah hadir dalam webinar kolaborasi dengan instruktur kali ini yang bertemakan suku Sunda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rofa Malisa dari SMA Negeri 2 Padang rumah yang 1 jam ke depan akan menemani hadirin sekalian dalam Zoom meeting kali ini. Dan perkenalkan juga materi yaitu Kak Aster dari SMA Negeri 2 Padalarang, Kak Putri dari SMA Negeri 2 Padalarang, dan instruktur kita yaitu Bu Kiken Martiani. Oke, untuk aturan dalam webinar kali ini, mohon ketika ada pembicara yang sedang berbicara, para partisipan mematikan video maupun audionya. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas. Boleh kepada para presenter langsung saja. Halo presenter. Udah muncul? Ini yang kemarin belum Sudah muncul. Udah, oke. download. Salah ini. Itu nyambung. Rencanamu ya? Suku Sunda, sejarah kebudayaan, pakaian, rumah. Sebelum langsung ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang suku Sunda. Orang Sunda dikenal memiliki sifat optimis, ramah, sopan, riang, dan bersahaja. Orang Portugis mencatat dalam Suma Oriental bahwa orang Sunda bersifat jujur dan pemberani. Orang Sunda juga adalah yang pertama kali melakukan hubungan diplomatik secara sejajar dengan bangsa lain. Sanghyang Surawisesa atau Raja Samian adalah raja pertama di Nusantara yang melakukan hubungan diplomatik dengan bangsa lain pada abad ke-15 dengan orang Portugis di Malaka. Hasil dari diplomasinya dituangkan dalam prasasti perjanjian Sunda-Portugal. Beberapa tokoh Sunda juga menjabat menteri dan pernah menjadi wakil presiden pada Kabinet Republik Indonesia. Sejarah suku Sunda. Sunda sebagai nama kerajaan kiranya baru muncul pada abad ke-8 sebagai lanjutan atau penerus kerajaan Tarumanegara. Pusat kerajaannya berada di sekitar Bogor. Sejarah Sunda mengalami babak baru karena arah pesisir utara di Jayakarta atau biasa disebut Batavia atau yang lebih dikenal lagi sekarang disebut Jakarta masuk kekuasaan Kompeni Belanda sejak 1610 dan dari arah pedalaman sebelah timur masuk kekuasaan Mataram sejak 1625. Berikut adalah kebudayaan suku Sunda. Kebudayaan suku Sunda itu terdiri dari pakaian adat, rumah adat, seni tari, alat musik, kemudian ada juga seni bela diri yang biasa kita kenal dengan pencaksilat. Saya akan menjelaskan sedikit kebudayaan suku Sunda yang nanti mungkin akan dijelaskan lebih rinci lagi. Yang pertama ada pakaian adat suku Sunda. Dalam gaya berpakaian, masyarakat suku Sunda mengenal beberapa jenis baju adat yang didasarkan pada fungsi, umur, atau tingkatan sosial kemasyarakatan pemakaiannya. Berdasarkan tingkat strata sosial pemakaian, misalnya pakaian adat Jawa Barat bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pakaian rakyat jelata, kaum menengah, dan para bangsawan. Nanti kita akan menjelaskan lebih jelas lagi. Kemudian ada rumah adat suku Sunda. Secara umum rumah tradisional suku Sunda adalah sebuah rumah panggung, sama seperti rumah-rumah tradisional lainnya yang ada di Indonesia. Bentuk rumah panggung ini bertujuan untuk menghindari masalah-masalah dari lingkungan yang dapat mengancam penghuninya. Kemudian ada seni tari, ada alat musik juga yang kita kenal yaitu calung, angklung yang sudah go internasional, kemudian ada kecapi suling. Menurut R.W. van Bamelan pada tahun 1949, Sunda merupakan sebuah istilah yang dipakai untuk menamai dataran bagian barat laut wilayah India Timur, sedangkan dataran bagian tenggara dinamai Saho. Kata Sunda artinya bagus, baik, putih, bersih. Cemerlang atau cemerlang. Segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan
Segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan, orang Sunda diyakini mempunyai etos atau watak, karakter kasundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Watak atau karakter Sunda yang dimaksud ialah cager, bager, benar, singer, pintar. Yang seperti sudah dijelaskan tadi, yaitu sehat, baik, benar, mawas diri, berani, dan cerdas. Karakter ini telah dijalankan oleh masyarakat Sunda sejak zaman Kerajaan Salaka-Negara, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda Galuh, Kerajaan Pajajaran, hingga sekarang. Namun, Sunda mulai digunakan oleh Raja Punawarman pada tahun 397 Masehi untuk menyebut ibu kota Kerajaan Tarumanegara yang didirikannya, untuk mengembalikan pamor Tarumanegara yang semakin menurun pada tahun 670 Masehi. Tarusbawa, penguasa Tarumanegara yang ke-13, mengganti nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Kemudian peristiwa ini dijadikan alasan oleh Kerajaan Galuh untuk memisahkan negara dari kekuasaan Tarusbawa. Dalam posisi lemah dan ingin menghindari perang saudara, Tarusbawa menerima tuntutan Raja Galuh. Akhirnya, kawasan Tarumanegara dipecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, dengan Sungai Citarum sebagai batasnya. Suku Sunda adalah sekelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa, Indonesia, yaitu berasal dari dan bertempat tinggal di Jawa Barat. Daerah yang sering disebut dengan Tanah Pasundan atau Tatar Sunda. Sunda adalah kebudayaan masyarakat yang tinggal di wilayah barat Pulau Jawa. Kebudayaan suku Sunda. Kebudayaan khas Sunda memiliki daya tarik yang kuat bagi para wisatawan yang datang ke daerah tersebut. Beberapa kesenian dan kebudayaan yang ada di Jawa Barat diantaranya ada pakaian adat suku Sunda, kemudian ada rumah adat suku Sunda, ada seni tari suku Sunda. Pakaian adat suku Sunda. Dalam gaya berpakaian, masyarakat suku Sunda mengenal beberapa jenis baju adat yang didasarkan pada fungsi, umur, atau tingkat sosial kemasyarakatan. Pemakaiannya berdasarkan tingkat strata sosial pemakaian, misalnya pakaian adat Jawa Barat bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pakaian rakyat jelata, kaum menengah, dan para bangsawan. Jadi sama seperti mungkin yang udah pernah belajar IPS pasti tahu tentang ini loh yang di India yang ada kayak kasta Brahmana, Waisa, dan lain sebagainya. Ternyata di Sunda juga ada ya, dan dibedakan oleh pakaian adatnya. Nah, pakaian adat suku Sunda, kaum jelata. Nah, untuk laki-laki, bagi rakyat jelata, laki-laki Sunda pada masa silam selalu mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Mereka mengenakan celana komprang atau pangsi yang dilengkapi dengan sabuk kulit atau kain. Sebagai atasan, baju kampret atau baju salontren yang dilengkapi sarung poleng yang diselempangkan menyilang di bahu tak pernah lepas dalam menjalani keseharian. Kemudian untuk wanita, perlengkapan seperti sinjang kebat, yaitu kain batik panjang, serta beber, yaitu ikat pinggang, kamisol, yang biasa kita sebut kutang atau BH. Kemudian baju kebaya dan selendang batik adalah pilihan utama. Kemudian di sini juga ada pakaian adat untuk kaum menengah. Nah, untuk pakaian adat untuk kaum menengah itu seperti apa sih, Aster? Oke, aku jelasin sekarang ya. Nah, untuk laki-laki ada yang beda kelas, beda pula tampilannya. Untuk menengah dalam strata sosial, pemakaian pakaian adat Jawa Barat dikhususkan dengan tambahan beberapa pernik. Para pria selain akan memakai baju bedahan putih, kain kebal batik, alas kaki sendal tarumpah, sabuk atau bisa dibilang beber, dan ikat kepala. Mereka juga akan mengenakan arloji rantai emas yang digantungkan di saku baju sebagai kelengkapan berbusana. Untuk perempuan, kebaya beraneka warna sebagai atasan. Kain kebat batik beraneka corak sebagai bawahan, beber atau bisa dibilang ikat pinggang, selendang berwarna, alas kaki berupa selop atau kelop gelis,
dan perhiasan berupa kalung, gelang, giwang, dan cincin yang terbuat dari perak atau emas. Dan pakaian adat untuk bangsawan untuk laki-laki, bagi para bangsawan atau menak, pakaian yang dipakai adalah simbol keagungan. Oleh sebab itu, dari segi desain, pakaian ini terlihat sebagai pakaian adat Jawa Barat yang paling rumit dan estetik. Bagi para pria bangsawan, pakaian adat Sunda yang mereka kenakan terdiri dari jas tutup berbahan beludru hitam yang disulam benang emas menyusuri tepi, dan ujung lengan celana panjang dengan motif sama, kain dodot motif rengreng parang rusak, benten atau sabuk emas, bendo untuk tutup kepala, dan slop hitam sebagai alas kaki. Untuk wanita, pakaian adat Jawa Barat yang dikenakan kebaya beludur hitam bersulam benang emas, kain kebat motif rengreng, dan alas kaki berupa sepatu atau slop berbahan beludur hitam bersulam manik-manik. Tak lupa beberapa perhiasan juga dikenakan seperti tusuk konde emas untuk rambut yang disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantah, dan beberapa perhiasan lain yang terbuat dari emas bertahta berlian. Nah, untuk rumah adat suku Sundanya bisa dijelaskan oleh Bu Kikin. Assalamualaikum. Ada nyambung? Udah. Ya, ada ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang sejarah suku Sunda, maka di dalam suku Sunda juga ada yang disebut dengan rumah adat suku Sunda. Nah, rumah adat suku Sunda ini setiap daerah itu berbeda-beda ya. Mulai dari bentuknya, kemudian fungsinya, dan lain sebagainya. Namun pada intinya, rumah suku Sunda itu kebanyakan adalah rumah panggung. Rumah suku Sunda. Halo? Halo? Iya, Bu. Ibu. Iya, Bu. Ada suara Ibu? Suara Ibu kedengaran? Ada kedengaran, Bu. Oke, ya. Sip kalau gitu. Kita lanjutkan ya. Rumah adat suku Sunda. Nah, rumah suku adat Sunda ada yang disebut dengan jolopong, kemudian ada perahu kumurep, julang ngapak, badak helai. Badak helai itu kayak badak binatang ya, binatang badak yang sedang menguap. Kemudian ada yang disebut, mohon maaf, ini namanya juga nama ya. Ini ada yang disebut dengan tagog anjing dan capit gunting. Oke, langsung. Nah, ini bentuk jolopong. Rumah adat jolopong. Rata-rata rumah adat Sunda itu kenapa panggung? Karena lebih menghargai, bahwa masih mempunyai mitos bahwa kita harus selalu menghargai orang yang sudah meninggal, sehingga rumah yang dibangun oleh adat Sunda atau suku Sunda itu kebanyakan adalah rumah yang tidak menempel ke tanah. Ini lebih kepada menghargai orang yang sudah meninggal. Orang sudah meninggal itu dikuburkannya di dalam tanah. Oke, lanjutkan. Slide berikutnya. Ya, berbentuk panggung. Kemudian ada badak helai yang tadi yang Ibu sebutkan. Ini artinya badak helai itu hewan ya, hewan badak yang sedang menguap, gitu. Yang sedang menguap, bahwa diartikan bahwa mempunyai ciri khususnya itu masing-masing tamu laki-laki dan perempuan ini biasanya dipisah, ya tidak bersatu ya. Ini kebanyakan ada di daerah Sukabumi. Oke, selanjutnya. Rumah perahu kumurep. Ini maksudnya itu kalau kita dilihat dari perahu kumurep itu seolah-olah kalau istilah Sunda mah parahuna nangkub gitu ya. Jadi tahu kan nangkub apa namanya ya, tengkurap gitu. Jadi nama tersebut menjelaskan bahwa bentuk atapnya memang persis seperti perahu terbalik. Kalau tengkurap itu terbalik, jadi mungkem
terdiri dari 4 bahan utama, yaitu trapesium yang berada di bagian depan dan di belakang. Kemudian ada bentuk segitiganya. Nah, kalian kan coba lihat. Next. Halo. Slide berikutnya. Jublot nangkub, kemudian parahu, umurep itu hampir rata-rata semuanya itu adalah berbahan baku kayu. Dan ini masih ada di daerah Sumedang, daerah-daerah di perkotaan ini sudah sangat jarangnya rumah-rumah adat Sunda. Tapi kalau kita ke kampung-kampung itu insya Allah kita akan kayak ke Kampung Naga, kita bisa menemukan rumah adat Sunda. Kemudian ke Sumedang, ke pesisiran di Sukabumi. Sukabumi juga tidak di kotanya rumah-rumah adat Sunda mah. Kebanyakan adanya juga itu ada di kampung-kampung yang notaben mereka masih menghargai kebudayaan, memegang kuku kebudayaan adat-adat suku Sunda. Oke, selanjutnya tagok anjing seperti ini. Kamu lihat ya, semuanya pada bawa rata-rata terdiri dari ijuk, bahan bakunya adalah kayu. Kemudian itu tidak menempel di tanah. Kalau kita lihat rata-rata rumah suku Sunda itu tidak menempel di tanah. Seperti yang Ibu sudah jelaskan di awal, rata-rata rumah suku Sunda itu menghargai dan menghormati orang-orang yang sudah meninggal. Jadi tidak menempel langsung ke tanah. Bisa diperhatikan mulai dari tagok anjing, badak koi, itu semuanya rumah panggung. Nah, rumah panggung ini kalau kita lihat jarang sekali kita temui di kota-kota. Kalaupun ketemu di kota itu dulu ada yang dekat di ITB dulu ya, dekat ITB, tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak menemukan lagi karena mungkin sudah tergerus dengan kemajuan zaman. Kalau di kampung-kampung masih. Oke, ini adalah tagok anjing. Bukan berarti kayak gogo gitu enggak ya, cuma namanya saja. Ini adalah julang ngapak. Oke, selanjutnya. Nah, itu adalah rumah suku Sunda. Mangga, kalau ada pertanyaan, materinya sudah selesai. Capit gunting. Ada satu lagi. Iya, capit gunting. Bisa diperhatikan ya, rumah-rumah adat Sunda itu tidak ada yang menempel ke tanah. Oke. Silakan, Rofa. Ya. Iya, silakan. Ibu kembali materinya sudah selesai untuk membahas rumah suku adat Sunda. Silakan. Ibu kembalikan ke host. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Rofa. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya soal materi yang tadi kita bahas. Mungkin hostnya sedang ada kendala sinyal. Bu juga luplep. Iya, Bu. Ibu, aku mau nanya dong.
Oke, untuk materi Ya kumaha doan kieu. tadi Host Ibu, dulu atau hostnya. Hostnya baru ke dari moderator baru ke host. Sok. Tong Pabalio. maaf tadi sinyalnya problem sedikit. Oke, untuk materi tadi, materinya banyak tahu ternyata itu rumah adat yang belum ketahui, dan tadi Ropa ketahui baru tadi dari materi yang disampaikan. Oke, dari materi kali ini Teh Aster mau tanya. Oke, silakan Teh. Oke, Ibu, jadi gini, apa sih yang ngebedain suku Sunda sama suku yang lainnya gitu? Ya, baik ya. Suku Sunda dengan halo. Ya, halo Ibu. Lah, ada ya. Kedengaran Ibu? Kedengaran ya. Kalau kita melihat ke belakang itu, kalau kita ini aja melakukan perjalanan ke mana, ke luar Jawa gitu, lebih banyak rumah panggung. Pada intinya rumah-rumah adat di Indonesia itu kebanyakan sama gitu. Jadi maksudnya rumah panggung yang berdiri di atas tanah, lebih kepada mitos para leluhur kita bahwa lebih menghargai kalau kita rumahnya tidak menempel ke tanah, itu menghargai karuhun atau sesepuh yang sudah meninggal dunia. Pada intinya sama. Namun suku Sunda ini kebanyakan, lihat kamu di Padang juga kan ada yang rumah panggung gitu kan, ada. Kemudian kalau di Sunda itu kamu lihat rumahnya hanya terdapat di kampung-kampung. Kalau sekarang susah. Perbedaan yang paling utama itu dari bahan bangunannya. Kemudian juga kalau kita lihat masing-masing daerah, rata-rata itu ada rumahnya itu adalah rumah panggung. Jawa panggung. Di Jakarta kan masih berhubungan ya, Batavia itu ada rumah panggung. Nah, dan kalau sekarang sangat-sangat jarang ditemukan. Lebih banyak di suku Sunda yang banyak ditemukan. Kalau di kita di Jawa Barat itu ada di Kampung Naga, Sukabumi banyak rumah panggung. Kemudian di Sumedang rumah panggung banyak. Oke, cukup paham ya? Iya, baik. Terima kasih. Bagaimana Teh Aster, sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Ada yang mau? Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Teh Putri barangkali, atau Teh Aster mau tanya lagi juga? Mungkin untuk absensi. Ya, tambahan aja di sini kan ada ya disebutkan suku Sunda itu namanya doang, hanya kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa di Indonesia. Jadi ada di daerah Sunda gitu. Makanya disebutnya dengan Tatar Sunda, Pasundan atau tanah Pasundan. Namun yang perlu diketahui oleh semua itu, kebanyakan rumah-rumah yang ada di daerah itu adalah rumahnya rumah panggung, ya. Masing-masing daerah punya kok. Ibu. Mungkin cukup sekian. Ada ya kesimpulannya? Mau ada yang ditarik lagi kesimpulan? Sudah cukup. Kesimpulannya bahwa kesimpulan dari materi ini, karena yang dibahasnya adalah kita kebudayaan suku Sunda, maka kebudayaan suku Sunda yang ada itu harus selalu dilestarikan oleh diri kita, ya. Meskipun memang jarang kita menemukan di perkotaan,
seni-seni Sunda kita bisa temukan lagi, kebudayaan-kebudayaan Sunda kita bisa temukan di Mang Ujo, tahu kan ya, ada angklung gitu, banyak dikenal. Jangan sampai suku Sunda sendiri tidak tahu kebudayaannya sendiri, lebih mengenal kepada kebudayaan-kebudayaan yang ada di luar suku Sunda. Oke, itu saja mungkin tambahannya. Oke, materi kali ini sangat menarik dan menambah. Oh ya, untuk absen sediakan di ruang chat ya Ibu. Teman-teman sekalian silakan boleh diisi. Oke, mungkin untuk Zoom ini dan waktunya juga sudah mau habis. Dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah. Saya selaku host menutup webinar kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presensi jangan lupa diisi ya. Terima kasih.